Pak, saya lanjut Pak ya. Jadi kalau membuat hasil tracer study itu Pak, dibuat aja semuanya. Jadi Bapak bagusnya buat Google Form untuk terkait dengan data alumninya Bapak. Data alumninya Bapak. Jadi setiap anak-anak Bapak yang alumni berselang 1 bulan kemudian langsung didata. Dia masuknya di SMP SMA mana. Betul. Iya, Ya, betul. jadi Siap. semua terdata tiap tahun Pak. Itu sangat berpengaruh untuk hasil structure study-nya Bapak untuk melihat jejak-jejak alumni Bapak berada di mana di SMA-nya sekarang gitu. Ya, terima Jadi kasih Pak. saya tanggapi sedikit memang. Iya. Jadi saya tanggapi memang kami di sini karena model pembelajarannya itu yang bersifatnya kontinu, artinya berkelanjutan. Biasanya kalau peserta didik kami dari MTS Rahmatul Asri lanjut ke SMA atau MA yang ada di sini itu kami memang anggap itu naik kelas dalam sistem pesantren kami. Iya. Karena kami berhitung di sini bukan kelas 7 sampai 12, tapi kami berhitung kelas 1 sampai kelas 6. Karena model pendidikan kami itu ya 6 tahun, 1 sampai 6 tahun. Jadi kalau biasanya tamat MTS itu lanjut ke MA kami anggap naik kelas. Nah, biasanya yang menjadi data kami yang masuk itu adalah secara umum adalah yang hanya lanjut di luar. Sedangkan rata-rata kami ini tamatan MTS ini yang lanjut ke SMA maupun MA yang ada di dalam sini itu sampai 80 bahkan 83% semuanya rata-rata lanjut. Masya Saya Allah. kira jadi penjelasan sementaranya mungkin kekurangannya di situ, makanya dasarnya mungkin perwakilan walaupun ada alamat yang salah kayaknya kurang diedit. Keren, Didit. Siap Bapak, siap. Ya, bagus sekali Pak. Yang Nur Saida dengan Ari ini yang tetap lanjut di SMP dan MTS. Padahal dia kan sudah alumni. Iya. Oke, saya lanjut Pak, saya lanjut. Oke, kesalahan anak saja itu. Oke. Ya, saya lanjut lagi Pak untuk menanyakan data yang berikut. Saya buka dulu Pak. 13. Jadi memang setiap guru ini Pak membuat ya Pak ya, program perbaikan atau remedial Pak. Betul, ya. Iya, betul Pak ya. Jadi memang setiap guru yang saya tampilkan seperti ini ada program perbaikan dan pengayaan Pak. Bisa dilihat Pak di share screen-nya. Bisa kelihatan Pak share screen-nya? Ya, sudah nampak Pak. Iya. Ini ada program perbaikan dan pengayaan. Ini adalah remedial bahasa Indonesia 9 di semester ganjil Pak ya? Iya. Iya, semester ganjil. Hari Sabtu perbaikannya 6 Maret 2021. Oke. Yang saya mau tanyakan Pak, kok di sini semester ganjil tapi kegiatannya di 6 Maret Pak? Kalau saya analisis ini 6 Maret ini terletak di semester genap. Betul. Iya. Di tanggalnya juga Enrekang 3 Maret. Nah, di sini saya bilang, oh berarti ini ditandatangani dulu, baru dilaksanakan. Cocok Pak ya? Betul. Jadi kalau fokusnya di sini, mungkin saya akui, saya sendiri sebagai ketua panitia kurang memeriksa secara detail ini semua karena kami membagi secara tim. Setiap tim mempunyai penanggung jawab sendiri-sendiri. Misalnya saya hanya mengecek kesiapan di sampul awal, tanda tangan, tanggal, dan lain sebagainya. Isinya biasanya saya kurang teliti untuk membaca. Oke Pak, oke. Kami mau cocokkan dulu apa yang ada keadaan di sana. Sebentar baru, saya telah dokumen dulu Pak, baru saya wawancarai lebih mendalam. Saya mencocokkan data dulu Pak, apa yang ada hingga apa yang ada data di Suspena itu bisa diklarifikasi. Gitu maksud dan tujuannya Pak. Ya, tapi yang salah-salah. Berarti ini salah tanggal Pak ya, semestinya ini genap Pak. Di sini dia sebenarnya kalau judulnya di sini ada, ini adalah program tahun 2020 kayaknya 2019 programnya, lupa dia edit ganjilnya. Iya, baik Pak. Artinya kalau di sini 6 Maret, berarti di sini tanda tangannya lebih dari 6 Maret Pak ya. Ini kan di sini tanggal 7, tanggal 10.
Iya, karena logikanya dilaksanakan dulu baru disahkan oleh kepala sekolah. Iya, iya. Iya. Satu lagi Pak, mungkin satu lagi. Nomor 47. Saya cuma mau klarifikasi Pak dari data yang ada di sini supaya sistemnya ini berjalan dengan bagus. Ya, ini adalah notulen rapat Pak yang Bapak tampilkan di mana? Di Sispena, Bapak unggah di Sispena notulen rapatnya. Benar Pak ya? Ya. Iya, cocok Pak. Kalau kita lihat di tanggal Pak, di tanggal 18 Januari 2020 ini, kalau kita flashback, kita kembali ke tanggal sebelumnya, 18 Januari ini Pak, terletak di hari Sabtu. Ya. Iya, bukan hari Senin. Iya, jadi mungkin diperbaiki Pak hasil notulen rapatnya juga ya. Betul teman-teman. Iya, ini hanya bahan pertimbangan buat kita semua bahwa sistem itu harus berjalan dengan sangat-sangat dan sangat baik. Di samping itu Rahmatul Asri ini keren Pak, bagus sekali. Jadi di sini sebenarnya hari Sabtu 18 Januari 2020. Iya. Begitu. Oke. Baik Pak Mursidin, itu hasil dari telah dokumen. Di samping dari itu banyak laporan dari telah dokumen itu yang tidak ditandatangani atau tidak disahkan oleh guru ataupun kepala sekolah itu sendiri, yang sebenarnya hasil dari telah dokumen akreditasi ini sudah disahkan, sudah ditandatangani oleh guru maupun kepala sekolah sebagai tanda bahwa sistem ini sudah berjalan dengan sangat dan sangat baik karena dilakukan sebelum visitasi diadakan. Jadi lain kali kalau mau visitasi berikutnya Pak atau mau diadakan sistem yang bagus, kita perketat pengesahan, baik itu RPP, baik itu tata tertib, semua ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah. Kalau bisa diketahui juga oleh komite juga enggak apa-apa. Gitu. Baik Pak. Ya, apa sih Pak? Kalau saya mau diskusi lebih wawancara lebih mendalam lagi Pak terhadap tata tertib dulu, misalnya tertib yang ada di sekolah MTS Rahmatul Asri Marwangin ini. Pak, di data isian akreditasi Bapak menyatakan bahwa di poin 1 itu bernilai 4. Artinya tata tertib yang ada di di sepanjang kami itu adalah pertama dari segi disiplinnya. Dari segi disiplin, kemudian yang kedua adalah, itu poin pertama adalah disiplin, poin yang kedua adalah istilahnya itu kalau kita merujuk kepada karakter peserta didik kita itu kepatuhan mereka terhadap aturan itu, mereka alhamdulillah bagus. Itu Pak, poin pertama mungkin disiplinnya, bahwa artinya aturan semua yang ada di situ, walaupun tidak maksimal terpenuhi, tapi itulah yang menjadi ciri khas kami di sini, yang mungkin yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain, karena memang mungkin karena lingkungan pesantren yang memang pesantren yang hidup dengan aturan, jadi itulah mungkin yang menjadi andalan, makanya saya yakin dengan kriteria seperti itu sudah layak dapat poin 4. Oke. Perilaku siswa yang bagaimana Pak yang mau menyatakan bahwa siswa saya ini sudah sangat disiplin. Sangat disiplin itu artinya Pak, walaupun tanpa disuruh, karena pakai kata sangat Pak, walaupun tanpa disuruh, dia sudah melakukan. Ya. Contoh, artinya ketika kita masuk sekolah, ketika jam sudah menunjukkan jam 7, ya mereka artinya teriak sendiri, apel masuk.
Justru dia yang menyadarkan kita, Pak ya. Dia menyadarkan kita. Apel masuk, apel masuk. Biar Iya. guru belum menyuruh, sesuai arah yang teriak-teriak. Ini apel pulang, apel pulang. Itu kan salah satu pembiasaan, walaupun kami tidak menyuruh kembali, tapi mereka biar tidak disuruh ya otomatis mereka bergerak sendiri. Iya, Nah, itu keren, Pak. contohnya Pak yang paling anu. Kalau di sekolah, Iya. Ini ada mundok juga, Pak ya. Ini ya, ada mundok juga. semuanya pondok Pak. Oh, semuanya pondok. Masya Allah. Mungkin semua apa maksudnya? Berarti masalah religiusnya ini tidak perlu dipertanyakan lagi, Pak. Kalau pondok pasti keren itu, Pak. Kalau pondok, walaupun dibilang tidak dipertanyakan bagaimana religiusnya, pasti sudah dapat dia. Ini sudah pasti poin 4 tuh kalau religiusnya, Pak. Sudah pasti poin 4. Tidak perlu dipertanyakan lagi kalau religius. Karena hampir 24 jam mungkin mereka dilatih. Gitu ya. Kalau misalnya Bapak mengajar apa, Pak? Bapak mengajar mata pelajaran apa, Pak? Saya WC bahasa Arab. Bahasa Arab, Masya Allah, bahasa Arab. Iya, Pak. Kalau bagaimana sih perilaku siswanya Bapak kalau saat mengerjakan tugas bahasa Arab? Kalau saya sebagai guru mata pelajaran, artinya memberikan mata pelajaran itu tidak susah. Pertama, indikatornya adalah karena memang aturan pesantren kami itu adalah wajib berbahasa Arab setiap hari. Jadi yang kami itu biasanya kalau berdasarkan buku paket, kami hanya memperbaiki struktur bahasanya dengan pengenalan kosakata atau kaidah yang baru.